Dan dari sini barulah terungkap kalau Juju sebelum kejadian, Juju ini sempat janjian dan pergi bersama Jumran yang sebagai oknum TNI, yang bertugas di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kawan Mamang selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Di sini kita akan membahas tentang peristiwa kejadian yang terjadi di dunia ini. Kali ini kita akan membahas tentang kisah seorang wanita yang bercita-cita ingin menjadi seorang jurnalis, namun sayangnya dia harus berakhir naas di tangan pasangannya yang sebagai anggota TNI. Bagaimana cerita selanjutnya? Daripada penasaran, langsung aja kita ke ceritanya. Seorang wanita yang bernama Juwita atau yang dikenal dengan panggilan Juju, dia tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Palem, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dari semenjak dia sekolah, ternyata Juju ini bercita-cita ingin menjadi seorang jurnalis, karena dia terinspirasi dari Najwa Shihab yang sukses sebagai jurnalis wanita. Lalu di tahun 2021 setelah Juju lulus SMA, Juju pun melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Kalimantan, tepatnya di Fakultas Visi. Lalu setelah setahun kuliah, tepatnya di tahun 2022, demi menggapai cita-citanya, Juju pun mendaftar menjadi jurnalis di media lokal yang ada di sana. Karena bakat dan keinginannya menjadi jurnalis, akhirnya Juju pun berhasil diterima dan mulai bekerja sebagai jurnalis dengan sambil berkuliah. Dan dari sejak saat itu, Juju pun terus belajar, bahkan mendalami soal ilmu jurnalistik dan bekerja dengan penuh dedikasi. Sampai akhirnya, setelah beberapa tahun Juju bekerja sebagai jurnalis, tulisannya pun mulai dikenal, bahkan sudah bisa bersaing dengan jurnalis-jurnalis terbaik di sana. Sampai dia pun sempat mendapat pengakuan sebagai wartawan muda yang kompeten dan juga sudah tergabung dalam anggota Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan. Juju juga banyak mendapatkan penghargaan dan prestasi lain yang berhasil didapatkannya sebagai jurnalis muda. Lalu singkat cerita di tahun 2024, Juju yang saat itu masih kuliah dan sudah memasuki semester 8, Juju pun mulai fokus dengan skripsinya untuk menyelesaikan program sarjana S1-nya. Dan karena hal itu juga, Juju pun sempat meminta izin kepada atasannya, untuk sementara waktu tugas kerjanya dikurangi, supaya Juju bisa fokus menyelesaikan skripsinya. Dengan dukungan dari kantornya, akhirnya untuk sementara waktu Juju pun ditugaskan menjadi wartawan lepas yang bisa mengerjakan tugasnya dimanapun, supaya dia bisa tetap fokus menyelesaikan skripsinya. Karena itu Juju pun mulai fokus skripsi sambil terus bertugas sebagai wartawan. Di samping itu, ternyata Juju juga mempunyai kenalan pria yang bernama Jumran, yang merupakan seorang anggota Tamtama TNI Angkatan Laut yang bertugas di Banjarmasin yang berjarak sekitar 1 jam dari kota Banjarbaru, tempat tinggal Juju, yang masih berada di Kalimantan Selatan. Terus karena mereka yang sudah kenal dekat, akhirnya di bulan Desember tahun 2024, Jumran ini berencana mau main ke kota Banjarbaru untuk menemui Juju. Karena rencananya yang cuma untuk ketemuan, akhirnya Juju pun setuju. Namun ketika Jumran sedang di perjalanan, Jumran pun menghubungi Juju lagi untuk meminta dicarikan hotel untuk dia istirahat di kota Banjarbaru, dengan alasan kalau dia katanya sedang kelelahan karena baru selesai latihan tinju bebas. Karena memang saat itu Jumran ini sedang hobi olahraga bela diri, terutama tinju. Lalu Juju yang sama sekali tidak curiga dengan niat kotor Jumran ini, Juju pun menuruti dan mencarikan hotel untuk Jumran istirahat. Dan setelah hotelnya dipesan, akhirnya mereka pun bertemu di hotel yang Juju pesan tadi. Bahkan dari sini juga awal mula kasus ini pun terjadi. Karena Jumran yang sudah menyiapkan rencana kotornya, ketika mereka sedang berdua di hotel, Jumran pun langsung mendorong Juju sampai terjatuh ke tempat tidur. Dengan secara paksa Jumran pun mulai memuaskan hasratnya kepada Juju dengan cara meruda paksanya. Setelah selesai dan puas dengan aksi kotornya itu, dengan rasa tanpa bersalah, Jumran pun langsung pergi ke Banjarmasin untuk kembali dinas. Di samping itu, Juju yang tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan Jumran, secara diam-diam Juju sempat merekam Jumran menggunakan HP-nya selama 5 detik, dengan tanpa sepengetahuan Jumran. Karena niatnya rekaman itu nantinya akan dijadikan bukti, soal apa yang sudah dilakukan Jumran ini. Lalu singkatnya Juju pun pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, Juju ini tidak berani melaporkan soal apa yang sudah dia alami tadi. Karena saat itu Juju ini mulai mengalami trauma, yang membuat sikapnya mulai berubah. Yang tadinya dia selalu ceria. Namun semenjak kejadian itu, Juju pun mulai sering kelihatan merumbahkan stres, sampai keluarganya pun mulai curiga soal perubahan sikapnya itu, dan sempat bertanya juga. Awalnya Juju ini masih tidak berani menceritakan soal apa yang sudah dia alami. Namun setelah berminggu-minggu kemudian, barulah Juju pun mulai berani menceritakan kepada kakak iparnya soal apa yang sudah dia alami, bahkan Juju juga sampai menunjukkan bukti rekamannya. Mengetahui hal itu, kakak iparnya yang tidak terima dengan apa yang dialami Juju, dia pun langsung membicarakan hal ini kepada keluarganya. Sampai akhirnya disinilah keluarganya pun mulai tahu dan marah. Karena tidak terima dengan apa yang sudah dialami Juju, keluarganya pun sampai menghubungi Jumran, bahkan sampai orang tua Jumran, untuk dimintai pertanggungjawaban,
dan mengancam akan melaporkan itu semua kepada pihak berwajib dengan video tadi sebagai buktinya. Karena takut dilaporkan dan takut karirnya hancur sebagai anggota TNI, akhirnya Jumran pun bersedia bertanggung jawab, sampai orang tuanya pun sempat mendatangi rumah Juju untuk melamar. Namun anehnya Jumran ini malah tidak hadir di acara lamarannya. Awalnya pihak keluarga Juju tidak mempermasalahkan, dan masih berprasangka baik, sampai intinya kedua belah pihak pun mulai merencanakan pernikahannya, yang rencananya akan digelar di bulan Mei tahun 2025. Namun di tengah-tengah persiapannya, Jumran ini justru malah menghilang tanpa kabar. Karena merasa dipermainkan, keluarga Juju pun sempat mengancam lagi dengan melaporkan Jumran ke pihak berwajib. Sedangkan Jumran di saat itu sedang disibukkan pindah dinas ke Balikpapan, yang berjarak sekitar 10-11 jam perjalanan dari Banjarbaru tempat tinggal Juju. Karena saat itu Jumran ini memang berencana kabur dari tanggung jawabnya dengan tiba-tiba menolak menikahi Juju di tengah-tengah persiapan pernikahannya. Tapi karena dia juga yang takut dilaporkan, dan nantinya bisa merusak karirnya yang sebagai anggota TNI, jadinya disinilah dia mulai berpikir untuk mencari jalan keluar, dengan berencana menghabisi Juju, demi terlepas dari semua permasalahannya. Lalu di tanggal 21 Maret tahun 2025 yang sudah masuk di bulan Ramadan, Jumran yang di saat itu sedang dinas di Balikpapan, kemudian dia pun langsung menghubungi Juju untuk mengajaknya bertemu di kota Banjarbaru. Juju yang tidak curiga lagi dengan rencana buruknya Jumran, Juju pun langsung setuju sampai tidak memberitahu keluarganya soal rencananya yang akan bertemu dengan Jumran. Lalu setelah Juju setuju, Jumran pun langsung berangkat dengan menaiki bus dari Balikpapan ke kota Banjarbaru. Begitu Jumran sampai di Banjarbaru, dia pun langsung merental mobil Daihatsu Xenia untuk melancarkan aksinya. Dan setelah membawa mobilnya, dia pun langsung ke minimarket untuk membeli masker dan sarung tangan untuk melancarkan aksinya kembali. Setelah beres Jumran pun langsung menghubungi Juju, untuk memberitahu kalau dia sudah sampai di Banjarbaru. Lalu Juju yang di saat itu sedang di rumah, dia pun langsung bersiap-siap. Kemudian di jam 9 paginya, dia pun sempat izin kepada keluarganya, dengan alasan kalau dia mau bertemu seseorang. Keluarganya pun memberikan izin dengan tanpa adanya rasa curiga sedikit pun, yang mana itulah terakhir kalinya mereka melihat Juju. Juju pun berangkat dengan sambil menggunakan motor Yamaha Frigo, sedangkan Jumran yang saat itu sudah standby di kawasan kantor Gubernur Kalimantan Selatan yang ada di kota Banjar, dia pun langsung menyuruh Juju untuk datang ke sana. Setelah mereka bertemu Jumran pun langsung mengajak Juju jalan-jalan menggunakan mobil rentalnya, karena itu Juju pun sempat memarkirkan motornya di minimarket yang tidak jauh dari sana. Setelah itu barulah mereka pun berangkat menuju ke wilayah Gunung Kupang. Terus setelah mereka memasuki kawasan kebun karet dengan situasi jalannya yang sepi, Jumran pun memberhentikan mobilnya dan langsung memaksa Juju untuk pindah ke kursi belakang, yang mana disitulah Jumran pun langsung memiting tubuh Juju. Juju pun sempat melawan, namun karena tenaganya yang tidak seimbang, di situ Jumran pun lagi-lagi merudah paksa Juju yang sudah tidak berdaya, dan setelah merasa puas dengan aksinya, barulah dia pun langsung mencekik Juju dengan sekuat tenaganya, sampai akhirnya Juju pun berhenti bergerak dan menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak sampai di situ, setelah beres dari aksinya, Jumran pun mulai berencana untuk menghilangkan jejaknya, dengan rencana seolah-olah Juju ini mengalami kecelakaan menggunakan motornya. Karena itu Jumran pun langsung mengambil motor Juju yang terparkir di minimarket, dengan menumpang kendaraan lain yang lewat, sedangkan Juju dia tinggalkan dulu di dalam mobilnya. Ketika Jumran sampai di minimarket, di situ dia sempat membeli air mineral dulu. Dan setelah itu dia pun langsung membawa motor Juju dan pergi ke tempat Juju berada, sampai di sana dia pun langsung memakai sarung tangan, dan mencuci motor Juju dengan menggunakan air mineral yang dibelinya tadi di bagian yang dia sentuh, guna untuk menghilangkan sidik jarinya. Kemudian dia pun lanjut merusak beberapa bagian motor Juju supaya terlihat rusak akibat kecelakaan. Setelah itu Juju dan motornya pun langsung dia buang ke semak-semak pinggir jalan dan dia juga sempat menghapus video yang berdurasi 5 detik, yang sebagai bukti soal kejadian di hotel tadi, bahkan dia juga sampai menghancurkan HP Juju, supaya semuanya benar-benar hilang. Setelah itu, dia pun langsung pergi ke Bandara Internasional Samsudin Nur yang ada di wilayah Banjarbaru untuk pulang ke Balikpapan, dan setelah terbang selama kurang lebih 1 jam, akhirnya dia pun sampai di Balikpapan dan langsung kembali bertugas di sana. Di sisi lain masih di hari yang sama, pada sekitaran pukul 3 sore, para warga yang ada di wilayah Jalan Gunung Kupang, mereka dihebohkan dengan temuan seorang wanita yang tidak lain adalah Juwita. Dia ditemukan tergeletak di pinggir jalan dengan kondisinya yang sudah tidak lagi bernafas. Awalnya mereka semua mengira kalau wanita itu korban laka lantas, karena itu para warga pun langsung memanggil ambulan sampai akhirnya korban pun yaitu Juju langsung dilarikan ke RSUD Idaman Banjarbaru. Di samping itu keluarga korban yang mendengar kabar ini pun, mereka histeris dan langsung mendatangi rumah sakit tempat Juju berada. Para polisi juga mulai turun tangan dan menyelidiki tentang korban laka lantas itu. Namun setelah diselidiki ternyata banyak kejanggalan, di antaranya yang pertama, luka di tubuh Juju sama sekali tidak memperlihatkan akibat kecelakaan, malah lebih terlihat seperti korban kekerasan, bahkan kerusakan di motornya pun juga banyak kejanggalan, karena tidak terlihat seperti kecelakaan,
apalagi setelah lokasi TKP-nya diselidiki, ternyata sama sekali tidak ada tanda-tanda kecelakaan. Ditambah lagi setelah hasil autopsinya keluar, ditemukan juga adanya cairan putih di tubuhnya, yang menandakan adanya tindak pemerkosaan yang dialami Juju ini. Karena itu polisi pun terus melakukan penyelidikan mendalam, sampai kabar soal kasus ini pun langsung menyebar dan menghebohkan seluruh masyarakat di sana. Bahkan Jumran juga yang saat itu sedang dinas di Balikpapan, juga melihat berita soal temuan jasad Juju. Sampai dia pun merasa panik, karena di saat itu pihak kepolisian mulai meyakini ada pelaku di balik itu semua, dan polisi juga saat itu mulai melakukan pendalaman soal siapa pelaku di balik kasus ini. Karena panik dan takut dicurigai, Jumran pun langsung menghubungi keluarga Juju dan ikut berbelasungkawa. Bahkan sampai mengirim uang sebesar 1 juta kepada keluarga Juju, dengan tujuan supaya Jumran tidak dicurigai. Namun apapun itu, polisi pun terus melakukan penyelidikan, sampai akhirnya polisi pun menemukan sebuah petunjuk penting dari laptop milik Juju. Karena saat itu Juju sempat login WhatsApp di laptopnya, jadinya polisi pun menyelidiki dari WhatsApp-nya dengan siapa Juju ini terakhir kali berkomunikasi. Dan dari sini barulah terungkap kalau Juju sebelum kejadian, Juju ini sempat janjian dan pergi bersama Jumran yang sebagai oknum TNI, yang bertugas di Balikpapan. Akhirnya polisi pun langsung bekerja sama dengan Datasemen Polisi Militer TNI AL, untuk mengungkap kasus ini, di bawah yurisdiksi militer. Sampai akhirnya pihak kepolisian dan juga polisi militer TNI AL langsung berusaha menjemput Jumran di tempat dinasnya untuk diperiksa dan diinterogasi. Dan setelah diperiksa dan diinterogasi, Jumran pun mulai mengakui dan menceritakan semuanya. Jumran mengaku kalau dia melakukan itu semua karena dia sebenarnya tidak bersedia menikahi Juju. Di samping itu keluarga Juju yang mengetahui kalau Jumranlah yang menjadi pelaku di balik ini semua, mereka pun kaget dan langsung mengembalikan uang sebesar 1 juta yang sebelumnya Jumran kirim. Dan melalui kuasa hukumnya, pihak keluarga pun mendesak supaya Jumran ini dijatuhi hukuman, maksimal hukuman mati, mengingat soal apa yang sudah dia lakukan. Sampai Komnas Perempuan di Jakarta juga turut mengecam dari apa yang sudah terjadi. Karena itu Jumran pun terancam hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau penjara selama 20 tahun. Itu dia kawan kisah dari seorang Juwita yang harus berakhir naas di tangan pasangannya sendiri. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.